Hai guys, Bitcoin tampaknya akan melakukan koreksi dan ini didukung oleh analisa on-chain short-term holder ini. Apa isinya? Kita akan lihat dan kita juga akan melihat analisa on-chain secara jangka panjang. Ada juga potensi narasi yang baru di mana ini bisa menjadi peluang cuan yang besar buat kita ke depannya. Apa narasi tersebut? Itu yang akan kita lihat. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan melihat dulu untuk technical analysis harga Bitcoin. Bitcoin kemarin sempat ke harga 24.238 dan kemarin close dengan posisi merah dan hari ini ada sideways di 23.500-an. Ini bisa menjadi pertanda adanya reversal atau koreksi itu untuk terjadi. Di market cipher sendiri, kalau misalnya kondisi tidak terlalu bullish untuk hari ini, maka bisa ada red dot di time frame daily-nya. Harga Bitcoin juga kena resistance yang ada di garis biru ini dan ada bearish divergence yang terbentuk untuk RSI-nya. Di time frame 4 jam juga sama, ada bearish divergence yang sudah cukup lama terjadi dan ada red dot cukup besar di market cipher-nya. Pertanda ini adanya perlemahan di dalam kenaikan harga Bitcoin dan selama dari 21 Januari sampai sekarang juga harga Bitcoin masih di dalam rentang sideways 22.300 sampai 24.000. Target kalau misalnya dia ke bawah adalah mungkin dia bisa meretest daerah support 22.300-an. Kalau misalnya breakdown itu dia bisa ke daerah 20.400 dan 21.100. Jika bullish, maka Bitcoin itu bisa ke harga 25 ribuan dan di situ adalah daerah resistance yang cukup kuat. Koreksi ini itu didukung oleh analisa on-chain short-term holder SOPR Simple Moving Average 30. Di mana posisi sekarang itu adalah indikator tersebut ini naik ya teman-teman. Dan setiap kali indikator ini masuk ke daerah yang merah dan dalam posisi mengarah ke atas, ini merupakan daerah untuk take profit dan mungkin ini dilakukan oleh smart money ya, institusi yang memiliki banyak sekali modal untuk menggerakkan harga pasar. Kalau kita lihat di dalam bull run sendiri itu banyak sekali terjadi spike ke atas, kemudian ke bawah, spike ke atas, kemudian ke bawah. Hal ini berulang kali terjadi. Itu sangat wajar sekali dan kita sekarang melihat selama beberapa waktu dari Januari tahun lalu itu sampai sekarang, baru sekarang itu kita melihat indikator ini naik ke atas ke daerah warna merah ini dan bisa menjadi daerah di mana kita untuk take profit ya teman-teman. Mungkin whale atau smart money akan melakukan take profit. Sama seperti di tahun 2015, ketika harga Bitcoin itu naik di sini, itu dia indikatornya ke daerah warna merah ini, ada spike ke atas, dan kemungkinan bisa akan ada ke bawah sebagai bentuk take profit daripada smart money tersebut. Tetapi secara jangka panjang menurut saya ini masih bullish ya. Disebutkan di sini itu adalah secara jangka pendek, kemungkinan akan ada koreksi atau take profit yang terjadi. Analisa on-chain jangka panjang menunjukkan kepada kita kalau harga Bitcoin itu sedang berada di tahapan yang sangat rendah sekali, dan ini merupakan kesempatan untuk membeli yang sangat besar menurut saya. Ini adalah analisa on-chain MVRV dari market cap dan realized market cap. Harga itu indikator MVRV ini selama beberapa bulan dari Juni 2022 sampai bulan Desember kemarin itu berada di daerah warna hijau ini yang merupakan daerah kesempatan atau peluang membeli terbesar yang pernah ada. Setiap kali indikator ini ke daerah warna hijau ini itu menunjukkan kalau bottom itu sudah terjadi. Ini didukung juga oleh, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kalau harganya itu turun di bawah harga realized price-nya. Dan ketika dia berada di bawah realized price-nya, itu juga merupakan kesempatan kita untuk membelinya. Makanya kenapa di video-video sebelumnya saya sering mengatakan teman-teman masuk secara bertahap karena kita lagi di daerah yang bottom. Tapi kita tidak tahu harga bottomnya itu persis berapa, tetapi kita sedang berada di daerah area bottom ya. Jadi area bukan pas di harga berapa, area. Terakhir kali Bitcoin memasuki daerah buy zone ini, yaitu di Corona Crash tahun Maret 2020, kemudian di bear market setelah 2018, dan juga terjadi di tahun 2015. Dan sekarang kita melihat kalau indikator ini
itu dia naik lebih tinggi daripada buy zone ini, dan setiap kali indikator ini naik ke atas, itu berarti memulai bull market yang baru. Mirip sekali dengan di tahun 2015-2016, di mana kemungkinan super cycle itu akan terjadi, harga Bitcoin akan naik gila-gilaan, orang-orang akan FOMO, tidak seperti di tahun 2020-2021, Bitcoin akan naik jauh lebih dahsyat lagi menurut saya. Kenapa? Karena orang-orang akan berpikir Bitcoin akan melakukan seperti yang siklus sebelumnya, yaitu di tahun 2021, tetapi menurut saya kali ini akan ada adopsi massal yang terjadi untuk Bitcoin, kripto, dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki Bitcoin untuk investasi jangka panjang. Sebelum kita ke potensi narasi yang besar ke depannya, kita akan melihat adanya scam yang terjadi untuk project-project yang mengumumkan airdrop token-token seperti Arbitrum dan men-scam orang-orang yang melakukan interaksi dengan project-project tersebut ya teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan project yang belum ada tokennya seperti Arbitrum untuk menjebak teman-teman. Jadi kita harus hati-hati soal ini karena banyak sekali orang-orang menunggu untuk airdrop Arbitrum untuk muncul dan lama banget tidak ada pengumumannya. Ketidaksabaran tersebut dipermainkan oleh orang-orang yang melakukan kecurangan tersebut. Ini juga salah satu kelemahan di dalam MetaMask, di mana MetaMask itu tidak bisa mengidentifikasi smart contract yang berbahaya tersebut. Ini merupakan kegagalan besar di bagian MetaMask menurut pendapat dari Patrick ya teman-teman. Kalau misalnya akan ada airdrop ya buat teman-teman airdrop hunter, itu pasti akan diumumkan di akun Twitter yang resminya, bukan dari akun Twitter yang baru. Jadi teman-teman jangan percaya kalau misalnya ada link-link yang beredar di grup, di Telegram, atau dimanapun itu di Twitter juga. Teman-teman harus pastikan berita airdrop tersebut itu muncul dari akun resmi project tersebut. Contohnya seperti ini adalah Arbitrum yang belum ada airdropnya. Teman-teman kalau misalnya mau mengetahui cara mendapatkan airdrop Arbitrum, teman-teman bisa cari video saya akan masukkan ke deskripsi di bawah. Selanjutnya kita akan melihat potensi narasi yang bisa menjadi peluang cuan yang besar buat kita, yaitu tokenisasi aset dunia nyata. Tokenisasi aset dunia nyata ini kembali melanjutkan momentumnya. Ini ada perusahaan consulting, Boston Consulting Group, estimasikan kalau industri ini bisa mencapai 16 triliun dolar di dalam 2030. Kenapa tokenisasi bisa mendisrupt pasar finansial? Yang pertama adalah meningkatnya efisiensi. Jadi tidak perlu ada lagi pihak ketiga untuk mempertemukan pihak penjual dan pembeli. Waktu menjadi lebih singkat dan biaya juga dikurangi. Adanya otomasi dan pencatatan laporan yang transparan ini bisa mengurangi berbagai biaya sampai 90% sampai 40%. Setelah itu adanya kepatuhan terhadap peraturan yang lebih baik karena menggunakan blockchain, dan blockchain ini bisa mengurangi resiko error itu untuk terjadi, membuat biaya daripada memenuhi kepatuhan terhadap peraturannya itu lebih murah dan lebih mudah karena tinggal di setting programmingnya itu harus mengikuti aturan-aturan apa untuk token-token yang mereka buat ya. Dan ini juga likuiditas yang meningkat secara drastis karena sekarang kita bisa menjamah ke pasar global. Jadi orang luar negeri itu bisa membeli aset dunia nyata yang kita punya. Kita juga bisa membeli aset dunia nyata kepunyaan orang luar negeri. Tidak perlu ke tempatnya, tetapi token tersebut itu merepresentasikan aset dunia nyata tersebut. Misalnya rumah, apakah itu mobil atau barang antik atau benda apapun itu, segala hal bisa ditokenisasi, dan perusahaan yang bisa menjadi marketplace untuk transaksi semacam ini akan menjadi perusahaan yang besar ke depannya. Selain itu ada juga transparansi yang meningkat karena blockchain itu sifatnya transparan. Ini juga memfasilitasi inovasi untuk terjadi. Kontrak-kontrak itu bisa didesain sehingga satu real estate itu bisa dimiliki oleh berbagai atau banyak orang ya. Jadi di fractionalize. Jadi kayak NFT itu bisa dipecah-pecah sehingga
menjadi pecahan yang lebih kecil, lebih murah, dan bisa dimiliki oleh banyak orang. Jadi semacam satu properti yang sangat mahal, misalnya 10M misalnya, itu bisa dibagi menjadi 100 misalnya ya, dan masing-masing itu hanya perlu mengeluarkan misalnya 100 juta untuk membeli properti tersebut. Jadi fractionalized real estate dan berbagai macam inovasi yang menurut saya sangat menarik, dan koin-koin tokenisasi aset dunia nyata ini akan bisa naik. Jadi saya akan mulai mencari koin-koin untuk aset dunia nyata ini karena ini adalah narasi yang bisa booming ke depannya. Kalau misalnya teman-teman ada info soal ini, teman-teman langsung komentar saja di bawah ya, kira-kira apa saja koin aset dunia nyata. Mari kita sama-sama share soal ini. Jadi kesimpulan untuk video ini, secara jangka pendek itu kemungkinan ada koreksi ya. Dan tetapi jangka panjang kita bisa melihat bull market yang baru untuk tahun 2023 dan 2024. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.